Iya. Kalau punya uang ya beli alkohol yang agak mahal. Nah, pembeda alkohol mahal sama murah itu distilasinya. Semakin mahal tuh semakin enak di tenggorokan. Thank you. Jadi kalau ada orang open table terus dia ngasih kamu alkohol yang sangat mahal, orang ini berarti memang bener pure mau traktir. Tapi kalau traktir kasihnya alkohol murah ya non sewu, itu di tenggorokan sakit, Bro. Pedes dok, pedes. Nah, dok, traktir mahal ya? Mahal. Termahal apa? Oh, mahalnya banyak deh masalahnya. Pernah habis berapa deh gitu? Iya. Bener ya. Dok, kalau misalnya itu fakta atau mitos, minum atau makan mentega sebelum minum itu jadi susah mabuk, benar atau tidak? Wah, Cuk, mitos sih, Cuk. Mitos. Enggak, susah mabuk. Kalau mau susah mabuk, jangan pernah alkoholnya dicampur-campur. Dan minumnya tuh per gelas. Itu alasan minumnya per slokinya. Itu kesel banget ya kalau ada, yo pernah biasa kayak dinikmati bos ya. Persloki pun nikmatin kan? Iya, karena itu akan membuat kamu lebih gini. Kamu tahu gak sih kenapa alkohol dicampur sama musik? Karena kan BPM-nya diatur. Iya. Kalau tiba-tiba kamu digojok, jantungmu udah 160 BPM, si DJ-nya tuh baru mulai coy. Kamu udah resek nyari gara-gara. Kesenggol. Apa kau? Apa kau lihat? Kau kan ini kan DJ kan. Mungkin nggak kamu tiba-tiba di awal-awal langsung Main hardstyle. oh, nggak mungkin dong. Pelan-pelan dong masih. Iya, itulah. Oh gitu. Thank you for info loh dok. Semuanya jadi make sense dok. Maksudnya kenapa nih? Enggak. Ya semua jadi clear aja, kelihatan aja, jelas gitu. Jelas. Oke. Jadi kenapa kok mereka tahu aku enggak ya? Thank you ya dok ya. Oh. Di sebelah kiri dokter. Maunya ngebut. Tapi dia maunya ngebut. kenapa Mau yang sih? ngejer. Ya itu banyak masalah itu. Nggak ada bedanya. Orang yang alkoholik kalau masalah dia langsung pengennya itu sebotol. Karena dengan sebotol dia langsung nggak sadar. Jadi alter egonya keluar. Alter ego jadi keluar egonya. Alter ego itu nggak bisa keluar kalau kita logis. Jadi kalau kita logis sadar nih, kita sadar. Ini kan kita dilihat banyak orang, berarti kita tahu baik dan buruk dong. Tahu konsekuensi. Betul. Nah, ini waras. Betul. Nah, kalau misalkan dia langsung minum buru-buru, itu kan dia logikanya kan di bagian otak bagian depan tuh membedakan baik buruk langsung hilang. Itu yang keluar pure alter egonya. Fenomnya tuh dok ya. Ya di dalamnya, iya. Jadi kalau alter egonya misalkan lagi sedih, dia bisa nangis-nangis. Ini apa ya? Gak ada briefing ya. Kalau alter egonya misalkan anak kecil, misalkan dia di pas masa kecilnya orang tuanya gini atau dia lagi permasalahan pelik banget, nanti alter ego anak kecilnya yang keluar. Dokter bilang ini nggak di briefing nih. Enggak. Kenapa emang? Nggak apa, kayak Kita kayak ada segmen baru deh dok. Jadi kalau misalkan teman-teman punya teman gitu kan, lagi nongkrong, dia tuh buru-buru naik botol, terus resek. Nah, reseknya tuh alter egonya. Ya dilihat dia lagi bahas apa tuh. Kalau yang dibahas topik itu terus sambil nangis-nangis, oh berarti alter egonya tuh masalahnya terpendam banget. Iya. Gitu. Kan ada psikolog kan kemarin kan? Iya dok. Untuk memancing alter ego tuh harus dibuat kayak gitu. Nah, ini ketahuan. harusnya Gini. Kalau alter egonya ketawa-ketawa. Wah, kalau dia marah-marah, suka mukulin orang, berarti dia ada permasalahan pelik yang membuat emosi dipendem terus. Makanya ketika alter ego keluar mukulin orang. Itu bahaya itu. bahaya. Kan sering kan kayak alter ego keluar tuh saudara yang nggak apa-apa bacok-bacokan. Iya. Yang kasus tuh kayak kakak adik mabuk tiba-tiba ditusuk kakaknya atau temennya ditusuk, atau mungkin selama ini dia tuh kesel sama si A tapi dipendem. Begitu dia alter egonya keluar, dia nggak sadar. Jadi kalau nangis ya itu berarti masalahnya dipendem, jadi dia nggak bisa cerita, hanya bisa cerita kalau ada alkohol, makanya jadi alkoholik. I see. Beda kalau orang yang ngecil, dia nggak punya masalah atau memang pure hanya untuk mingle atau nongkrong, dia minum tuh sloki, sebotol habis beli lagi. Kalau langsung Banyak masalah tuh dok ya. Di botol sampai enggak 9 gitu banyak masalah. Banyak ya. Gitu campur-campur. Kalau 9 gitu, berarti Nah, terus masalahnya permasalahan kedua, orang yang mentraktir ini harus dicek. Ketika dia mentraktir, dia lebih sering menyenangkan orang atau menyenangkan diri. Menyenangkan orang. orang. Berarti dia ada penderitaan yang dipendam.
Kenapa itu? Gak apa-apa sih dok. Gak apa, Dok. Ya, ini segmen baru ya, Iya. Dok ya. Dok, thank you dokter Tita. Hashtagnya Now I Know. Itu soalnya khusus. Jadi pada orang yang punya banyak masalah dipendam, dia tuh namanya Gila cok. kalau kamu pernah baca, teman-teman netizen baca namanya savior bias. Server bias. Savior Savior. penyelamat. Jadi Ah, dia iya. itu merasa karena dia tuh sudah punya, dia merasa harus menyelamatkan sekelilingnya. Oke. Itu kalau di pertemanan agak dangerous karena kebahagiaannya dia, validasinya dia itu adalah menyelamatkan kawannya. Dan dia merasa caranya dia itu yang paling cocok buat kawannya. Terus kawannya jadi annoying. Lah, ini hidup gua, kenapa lu ngatur-ngatur? Ya kalau lu gak gini lu gak akan survive coy. Tujuanku tuh baik biar lu hidup lu survive. Nah, itu contoh savior bias. Ciri khasnya dia suka menyenangkan orang. Kalau happy harus dibagi. Tapi lupa sama kebahagiaan diri sendiri. Enggak, karena dulu aku gitu. Jadi Gimana sembuhnya tuh dok? sembuhnya tuh ketika punya hobi dikasih waktu momen sendiri. Momenku sendiri itu pas sepedaan jarak jauh sama lari. Jadi aku tanpa headset bisa tahu diriku tuh kayak apa. Kalau kita tidak pernah ada momen sendiri, wah itu bisa gila pak. Suatu saat bisa gila. Worst case-nya itu bisa depresi tapi yang berat. Sekali kena masalah berat. Misalkan gini, amit-amit misalkan si A ini masih savior bias, suka traktir, suka apa, alter ego-nya baru keluar. Tiba-tiba kalian pergi. Ya itu depres nih, pasti. Gitu. Enggak, itu bukan siapapun ya. A-nya itu apa? Si B lah, si B. B-nya itu YB. Tapi itu tuh ngeselinnya adalah permasalahan itu tuh sering tidak dianggap sepele karena mungkin aku ngeselinnya tuh kalau lihat follower, ya lu kan kaya raya, masa sudah kaya gak pernah bersyukur. Nah, depresi atau permasalahan hidup itu tidak ada kaitannya sama finansial. Benar. Itu yang harus orang tahu. Jadi bisa jadi dia miskin secara finansial tapi dia happy hidupnya. Jadi dia nggak masalah. Atau dia tuh kaya secara finansial tapi secara psikis tuh dia hancur lebur. Jadi dia kebahagiaannya itu membagikan uang gitu loh. Piye ya? Aku pernah ketemu soalnya pasien di rumah sakit Jiwa Magelang, itu hobinya Izin ngerokok tuh. kok tumben gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kok pergi dia? Itu merasa ngerokok. merasa asem ya. Asem. Jadi itu dia hobinya bagi-bagi itu sebenarnya perlu ngobrol lebih lanjut kalau misalkan masalahnya nggak kelar. Dangerous itu. Salah satunya harus Di situ tuh. Nggak apa-apa. Salah satunya harus distract sama Hobi. nyari hobi. hobi. Jadi dibiarin sendiri. Harus sendiri. Hobi yang bisa sendiri, nanti dia bisa recover. Kalau aku dulu recovernya hampir 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Baru aku dilema. Makanya aku tuh lari nggak bisa sama orang. Gitu. Getar dikit egonya keserang. Kalau misalkan punya teman yang depresi, sebenarnya kita mesti ngapain sih dok? Iya, berat. Jangan pernah ngomong ya lu mah enak, gua jangan pernah ngomong itu. Apa hal? Orang depresi itu ada dua. Kalau dia suka cerita, dengerin aja. Dia nggak butuh pendapat kita, dia nggak butuh validasi kita, dia hanya butuh didengar itu tok. Jadi mau dia serese apapun dengerin. Karena aku pernah kemarin temanku yang mabuk pas lari, karena aku enggak, dia nangis di depanku terus. Ya tak dengerin, ya itu seneng dia. Besoknya dia lega. Itu yang pertama. Kedua, yang repot itu kalau nggak mau cerita, tapi di luar tuh happy tapi dia nggak mau cerita, ini agak berat. Nah kalau kayak gitu harus dimotivasi untuk sendiri break dari kebiasaan, break dari rutinitas. Mencari bukan break. Kalau rutinitasnya misalkan kerja 9 to 5 ya dia break dari situ dulu. Mau cuti gitu Iya. berapa hari liburan. Iya, betul. Jadi memang betul definisinya kalau ada orang depresi itu kadang tergantung. Nah kalau kamu punya temen yang kayak gitu, lihat temenmu itu depresi kenapa dulu. Kalau dia memang hobi cerita dengerin, jangan di-compare. Karena dia nggak butuh pendapatmu. Iya benar-benar. Kalau kamu ngasih pendapat salah, dia besoknya bisa suicide. Nah itu yang aku lihat di Twitter sama di TikTok. Ada orang curhat terus di komen kan. Ya karena memang mungkin dia menggunakan medsos buat pelampiasan. Yang paling parah ada orang depres menggunakan fake account untuk melampiaskan kekesalannya. Itu ada. Dulu aku benci banget sama hate speech.
Dokter Tirta rambut pink kan resek karena aku nanggepin semua haters kan. Ternyata aku baru belajar banyak orang menggunakan fake account tuh buat melampiaskan emosionalnya tok. Karena pusing di dunia real. Jadi diceng-cengin aja. Jadi mereka depresi sebenarnya. Iya. Itu ternyata. Itu tapi lu nggak apa-apa kan? Jadi nggak enak aku. Nggak apa-apa. Aman dok. Aman. Dok, gara-gara olahraga emosi dokter jadi stabil gak atau gimana? Iya, lebih stabil. Kebetulan lebih stabil. Cuma olahraga. Kebetulan, tapi nggak harus. Ada orang yang olahraga jadi emosional. Yang olahraga. Contohnya boxing. Bukan, bandingin data. Jadi iri. Kok temenku, misal Aloy nih, misal gini deh. Misal dia tiba-tiba lari, lu lari. Tiba-tiba dia half marathon bisa cuma 1,5 jam. Padahal nggak pernah latihan. Iri dong. Iya. Anjing kok bisa ya Aloy. Nah, itu yang ngebuat stres. Ada orang kayak gitu. Oh, kompe. Jadi pertemanannya nyaman, pas lagi lari atau sepedaan malah jadi toksik. Pecah berantem. Oh. Karena kita nggak tahu loh ada bakat atau apapun. Contoh nih, si Arab kan genetiknya tiba-tiba bagus semua. Nah itu kan tiba-tiba kalau dia nge-gym tiba-tiba gampang jadi six pack. Terus kita 2 tahun gak jadi-jadi, orang tuh pasti iri. Netizen contohnya, wah ini steroid nih, ya itu contohnya toksik. Jadi nggak selalu. Kebetulan dia aku olahraga. Kalau di kamu musik ya nggak apa-apa. Ada yang temanku musik, jadi diem di dalam rumah tuh cuman dengerin apa itu turntable ya. Terus dengerin 2 jam, udah gini doang. Terus baru keluar damai lagi. Nggak harus olahraga juga. Apa ya? Nggak apa-apa kan? Lagi dengerin, kan dari tadi Dok, aku penasaran soal begadang dok. Katanya organ itu ada jam kerjanya sendiri ya dan nggak bisa digantiin ya. Sebenarnya organ tuh berfungsi 24 jam. Cuman pas malam itu aktivitasnya yang berkurang itu jantung, pencernaan, otak tuh dia menurun sampai separuh. Tujuannya biar rehat. Waktu malam. Ya, hanya waktu malam karena di malam itu kita ada hormon melatonin untuk membedakan malam atau siang. Oh, cuman ada hormon melatonin. cuman bukan berarti karena kalau di malam kalau kita tidur siang kita nggak recovery, kita recovery cuman nggak semaksimal malam. Makanya begadang ada jatahnya. Makanya kalau ada orang kemarin yang jaga malam terus kayak karyawan pabrik, musisi, petugas palang kereta, dokter tuh nggak bisa dicegah. Setidaknya mereka kan tahu. Makanya kalau pas begadang ya protein aja. Jadi aku selalu bilang temanku yang DJ biasanya beberapa yang kerja di Zodiac ya. Karena kan dulu aku sering ke sana. Aku selalu bilang setidaknya pas kamu kerja jangan minum. Kamu minum pas jangan kerja. Relate gak? Jadi pas kamu kerja minumnya dikit atau jangan sampai mabuk. Tapi pas kamu nggak kerja silakan kamu chill. Oke kan nggak mungkin dong nggak minum kan kerjanya di klub. Oh ya oke. Sejak saat itu dia lebih normal hidupnya. Mau nanya lagi dok, itu cara badan ngebedain siang sama malam tuh maksudnya gimana? Ya ada hormonnya. Ada hormon. Ya namanya melatonin. Jadi tubuh kita itu ada hormonal yang kayak tahu ini malam nih. Makanya kalau kamu pesawat ada jet lag. Karena tubuhmu jadi bingung, perasaan di Indonesia malam deh, pas di sini kok jadi siang. Nah, itu jet lag jadinya. Oh, ada hormon. Iya, ada hormonnya. Ya nggak apa-apa kan? Soalnya kamu jadi drop moodnya. Ada salah ngomong? Enggak drop out. Memproses. Lagi berpikir ya. Yuka penghidang pertanyaan. Beyond kesehatan lebih utama. Ya kalian belum break ya. Aku belum pernah lihat kamu break masalahnya. Kayaknya kamu tuh saranku sih kalau sebagai pernah ketemu Arab di Lab Gading sampai sekarang kayaknya harus pernah Jepang. Ke Jepang kemarin September sempat ke Jepang 2 minggu. tapi konten kan? Enggak ada kamera, Ya harus break. Bener jalan-jalan doang ya. Ya harus break setahun sekali. Kalau nggak gila kau Arab. Ya. Gila itu. Soalnya aku pernah di titik gila itu recovery masih itu sendirian. Tapi cocok ya, nggak ada apa-apa kan? Nggak enak nih, nggak enak. Aman ya. Dok, lari bisa bikin tua. Ya, enggak. Soalnya gini dok, kasih tau ya. Saya apa? Soalnya kurang lebih yang tadi diceritain itu yang kita suka ledek-ledekin dan bercandain make fun ke Arab. Oh ya? Ya Arab tuh orangnya gitu, dia tuh. Dan semua yang kita bilang tuh bener, iya? bener. Itu on point. Oh ya? Kita dar-dar dulu. Kok bener semua gitu. Kocok bener. Benar. viewers pun tahu dok itu. Dia adalah tipikal orang yang lebih senang kalau orang lain senang dulu. Wah, itu Chef Rabias ya? Jangan Rab. Itu Jangan ragu-ragu. Chef Rabias itu akan mulai gila kalau circle hilang. Temen tuh nggak ada yang abadi. Jadi
satu-satunya yang bisa nolong kita ya diri kita. Jadi piye kalau dulu tuh kan aku saver bias, cuman kalau advice-ku yang terakhir tuh ketika nanti kamu tua, nanti yang bisa menemani kamu itu hanya orang yang paling dekat sama kamu. Misalnya istri anak tuh. Nggak harus teman dekat. Nah, malah yang paling yang kamu harus pastikan adalah kalau validasi masih menolong orang yang kamu tolong ketika tua itu belum tentu akan nolong balik. Nah, itu yang harus kamu garis bawahi. Dan mereka tuh sebenarnya nggak peduli dia nolong kamu apa enggak. Tegas saja. Jadi ini temen aku nolong, that's it, selesai. Kamu nolong, that's it, selesai. Tapi jangan kamu terusin dan merasa responsibel bahwa dia tanggung jawabku. Oh iya. Itu yang harus dikurangin. Bedain. Kalau nggak gila kita. Soalnya biasanya orang-orang seperti itu wafatnya stroke, Pak. Karena kebanyakan mikir, penyempitan pembuluh darah, brer. Tua ya kita, ganem ya. 37. Iya, aku 34 ya. Pola pikirnya udah beda ya. Agak dalam ya. Lumayan, tapi ini Tapi itu yang... aku nggak bermaksud loh ya. Enggak, ini juga enggak. Iya, Kita juga Nggak enak aku. Enggak dong. Justru tadi kan jadi tahu. bagus, malah bagus. Oh lari tuh, ya kalau bikin tua kalau misal kamu kena UV. Makanya sunscreen tuh penting. Lari. Oh, Nggak hanya lari. iya. Misal kamu motoran. Lupa. Gue pertanyaan lupa. Asuh, kepil koplo kamu. Enggak, tiba-tiba langsung kita kan bingung. Ini orang-orang yang ikut sabung ayam nih kayaknya. Emang dia mah udah paling keterlaluan, Dok. Kacau. Wah, kok provokator kamu? Enggak beneran, bego dia. Oh, mukanya tuh kayak Darwin Nunes, Cok. Bajila. Nunes. Sorry. MU, Dok. Jangan di Liverpool, Dok. Sorry. Jadi orang yang senang sinar matahari itu Iya. cepet tua. Makanya sebenarnya buat cowok-cowok yang tuh investasimu terbaik adalah beli sunscreen. Itu yang ngebuat tua itu adalah karena dia lari kena sinar matahari terus jarang makan protein, kulitnya jadi Bukan karena bukan ya berarti. enggak karena matahari. Kayak gini ya. Kau naik motor terus juga Oh iya juga sih. iya kena kelihatan tua, makanya pakai sunscreen. Kalau enggak Masker. COVID tuh. Enggak, di motor pakai masker, full face, sarung tangan. Ya lucu nih biasanya, jaket. Dok, lucu nih. Enggak, Lucu beneran. nih, biasanya lucu nih. Enggak ada yang lawak. Enggak ada yang lawak. Biasanya patah nih. Enggak ada yang lawak. Iya, ibotnya mau kayak Nunes ya dipikir-pikir. Ora. Coba kamu bandingin ibot nih Nunes, mirip itu. Nunes, kagak ada. Mirip ya? Garnacho. Kalau kau sedih aku minta maaf loh, nggak ada maksud loh. Bukan sedih, Tapi, bener semua aja. oh ya? Kamu tuh sama ini nggak ada teman cerita loh? Ada kan temanmu banyak tuh? Ngapain cerita? Wah, itu berat sih. Dipendem dong, Pak. Ya, jadi pendem. Dipendem. Nah, that's why tadi yang ngomongin alter ego ketika mabuk itu dia keluarnya pada saat itu dong. Kalau dia mabuk banget, dia ada 3 mode. Mode dia yang kayak anak kecil, mode yang dia nangis, mode dia yang marah-marah, itu semua tadi ada semua tuh. Yang dokter bilang semua ada tuh. Makanya tidak nanti kita tuh bener gitu. Bener. Iya. Iya. Soalnya kalau kamu minumnya sedikit-sedikit, itu kompensasinya bagus karena dibuang. Tapi kalau langsung dread, wah itu udah yang ngatur emosional, ESQ lah. Jadi